Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai grafik fungsi trigonometri. Sebelum kita membahas grafik fungsi trigonometri, kita akan membahas sedikit tentang yang namanya menggambarkan suatu fungsi, ya. Jadi, untuk menggambarkan suatu fungsi, kita ingat pada bab 3 kemarin, kita ingat kembali konsep fungsi, yaitu suatu fungsi fx harus terdefinisi pada daerah asalnya. Contoh, kita langsung menggambarkan fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Untuk menggambarkan fungsi ini, kita buat dulu x dan y-nya. Jadi di sini daerah asalnya adalah setiap x bilangan real. X bilangan real. Jadi saya ambil di sini x-nya 0, min 1, min 2, 1, dan 2. Ini hanya sebagai perwakilan. Jadi kita substitusi nilai x sama dengan minus 2 ke dalam fungsi, sehingga didapatlah nilai y. Fx itu sama dengan y, ya. Jadi kita substitusi x-nya minus 2, 2 dikali minus 2, minus 4 ditambah 1, hasilnya adalah minus 3. Minus 1 juga seperti itu disubstitusi, hasilnya adalah minus 1. Seperti itu juga 0 substitusi kemari, itu hasilnya adalah 1, 3, dan 5. Nah, setelah kita dapatkan pasangan titiknya min 2, min 3, min 1, minus 1, 0,1, 1,3, dan 2,5. Sekarang kita gambarkan ke bidang koordinat kartesiusnya. Yang pertama titiknya adalah minus 2, minus 3. Titik minus 2, minus 3 adalah minus 2, minus 3. Titiknya adalah di sini. Lalu min 1, min 1. Titiknya adalah di sini. Lalu 0,1. Titiknya adalah di sini. Dan 1,3 titiknya adalah di sini. 2,5. Nah, setelah kita dapatkan titik-titiknya ini, lalu kita hubungkan. Nah inilah yang didapat. Garis inilah yang dinamakan dengan fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, inilah gambar dari garis 2x tambah 1. Ini bisa terus panjang ya, ke atas dan ke bawah ya, karena ini hanya sebagai perwakilan saya ambil. Nah, inilah gambarnya. Nah, jika kalian sudah mengetahui atau sudah paham untuk menggambarkan suatu fungsi, maka kita akan bisa menggambarkan fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu, di mana periode itu adalah suatu jarak antara dua puncak atau lembah, atau jarak antara awal puncak dan akhir lembah. Fungsi yang akan kita bahas adalah fungsi trigonometri sederhana, yaitu sinus x, kosinus x, dan tangen x. Yang pertama, A. Fungsi sinus. Kita akan menggambarkan grafik fungsi sinus. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan sinus x untuk x di antara 0 sampai 2V. 2V itu adalah 360 derajat ya, kalau dalam derajat. Nah, seperti yang tadi menggambarkan fungsi, kita harus membuat dulu tabelnya di sini, x dan y. Kita ingat kembali, untuk menggambarkan suatu fungsi, ingat, fungsi harus terdefinisi pada daerah asalnya. Untuk fungsi ini, maka daerah asalnya adalah semua x bilangan real, di mana x-nya ini dalam bentuk derajat. Ya, kita ambil sudut-sudut istimewanya saja. Nah, kita mulai dari 0 derajat. Lalu kita ambil lagi 30 derajat, lalu 45 derajat, 60 derajat,
derajat, 90 derajat. Nah, ini dalam satu kuadran ya. Kita ambil sudut istimewanya yang dalam satu kuadran. Lalu kita lanjutkan sampai katanya di sini 0 sampai 2V 360 derajat. Kita lanjutkan dia sampai 360 derajat. Tetapi di sini saya ambil sudut-sudut istimewa, yaitu yang pembatas kuadrannya saja ya, untuk mempercepat kita menggambarkan sketsa grafik fungsi sinusnya. Untuk lebih lengkapnya ini seharusnya setelah 90 derajat 120 derajat, lalu 135 derajat, lalu 150 derajat, 180 derajat, dan seterusnya sampai 360. Tetapi di sini saya ambil hanya pembatas kuadran saja. Habis 90 derajat yaitu 180 derajat, lalu 270 derajat, yang terakhir adalah 360 derajat. Nah, Y-nya di sini adalah kita substitusi nilai X 0 derajat ke dalam fungsi ini. Berarti sinus 0 derajat itu adalah 0. 30 sama seperti tadi, sinus 30 derajat adalah setengah. Sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Begitu seterusnya. Sampai sinus 360 derajat adalah 0. Setelah kita dapatkan titik-titiknya X dan Y, lalu kita gambarkan ke dalam koordinat Cartesius. Nah, untuk menggambarkan grafik fungsi sinus, kita buat dulu koordinat Cartesius, sumbu Y, sumbu X. Kita buat seperti ini, sudutnya adalah 0 derajat, 30 derajat sampai 360 derajat, dan nilai Y-nya adalah 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan ini. Nah, sekarang kita buat dulu ini 0 derajat. Ingat, untuk menggambarkan grafik, skalanya itu harus pas. Kalau di sini 0 derajat, saya buat ini 0 derajat, berarti ini setengah, 2 garis ya, jaraknya setengah. Di sini 1. Lalu di bawahnya sini minus setengah, di sini adalah 1. Minus 1. Lalu untuk menggambarkan membuat titik-titik pada sumbu X-nya, saya buat di sini, skalanya juga harus pas ya. Ini 0 derajat. Di sini 30 derajat, saya ambil itu perbandingan skalanya 1 cm itu 30 derajat. 30 derajat, ini 1 cm. Ini juga 1 cm, 60 derajat ya, kelang-kelang 30. Ini juga 1 cm, 90 derajat. Lalu di sini nanti ada 120, tetapi tidak ada di sini ya, tidak usah saya tulis. Di sini 150 dan di sini 180 derajat. Saya tuliskan karena ada di atas ya pada tabel. Di sini 210 derajat, 240 derajat, dan 270 derajat, 300, 330, 360 derajat. Jaraknya itu adalah 1 cm ya, perbandingan 30 derajat ya. Nah, sekarang kita menggambarkan dulu ya. Menggambarkan titiknya dulu. 0 derajat dihubungkan dengan 0, berarti titik 0,0 adalah di sini. Lalu 30 derajat dengan setengah, 30, setengah. 30-nya di sini, 30 derajat, setengahnya adalah di sini. Maka ini adalah titik 30, setengah. Lalu 45 derajat, setengah akar 2. 45 derajat berarti di antara 30 sama 60-nya. Sini adalah 45 derajat. Pas di tengah-tengahnya ya. Jadi 45 derajat dihubungkan ke setengah akar 2. 45 derajat setengah akar 2, ini titiknya. Lalu 60 derajat setengah akar 3. Dan seterusnya sampai 360,0. Lalu kita hubungkan tadi setiap titik-titiknya menjadi seperti ini. Inilah penghubungan antara titik-titiknya. Nah, inilah grafik fungsi fx sama dengan sin x. Inilah grafik fungsi fx sama dengan sinus x. Terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Dan ini terdiri dari satu periode, yang mana periode tadi adalah jarak antara awal puncak dan akhir lembah. Ini dia awal puncak dan
akhir lembah. Ini dia. Ini terdiri dari satu periode. Nah, inilah grafik fungsi f(x) sama dengan sinus x. Sekian pembelajaran kita. Terima kasih.